Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota saya sendiri, Triatmi Rizky Lestari, dengan NIM 607012300003, dan teman-teman saya. Saya dari Tomakira dengan NIM 607012300025. Dan saya Mufidana Aska dengan NIM 607012300015. Nah, di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil dari tugas besar kami dengan judul case 10, yaitu peta Karnav. Nah, dalam program yang telah kami buat ini akan memudahkan pengguna dalam menyederhanakan tabel kebenaran ke dalam bentuk peta Karnav. Pertama-tama di sini saya akan membahas gambaran umum. Peta Karnav atau lebih dikenal dengan istilah K-map adalah suatu teknik penyederhanaan fungsi logika dengan cara pemetaan. Peta Karnav terdiri dari kotak-kotak dari jumlah variabel dan fungsi logika atau jumlah inputan rangkaian logika yang sedang dihitung. Setiap kotak atau selnya diisi dengan nilai logika fungsi pada kombinasi nilai variabel yang sesuai. Nilai logika umumnya dinyatakan sebagai 0 atau 1. Program ini berdasarkan case 10 mata kuliah logika matematika. Case ini mengangkat peta Karnav atau K-map sebagai bahan yang akan diprogramkan. Dengan ini, kami membuat program yang akan memudahkan para pengguna membuat peta Karnav dengan hanya menginputkan nilai dari tabel kebenaran saja. Nah, penyelesaian algoritma menentukan peta Karnav ini diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python. Para pengguna dapat menginput fungsi logika yang ingin disederhanakan, lalu program akan menghasilkan tabel kebenarannya. Tujuan kami membuat program ini adalah untuk membantu para pengguna menyederhanakan fungsi logika dengan cara peta Karnav atau K-map. Adapun ruang lingkup dari program ini, yang pertama, program ini dapat meminta pengguna untuk menginput nilai tabel kebenaran yaitu X, Y, dan Z. Lalu yang kedua, program menghasilkan tabel kebenaran dari nilai yang telah diinputkan oleh pengguna. Yang ketiga, membuat peta Karnav berdasarkan tabel kebenaran. Yang keempat, program ini menggunakan fungsi kondisi bersyarat if, else, serta tipe data list dan integer. Lalu yang terakhir, yang kelima, program ini berjalan berbasis terminal. Tinjauan pustaka atau literatur review. SRS merupakan dokumen resmi berisi apa yang harus diterapkan dalam sistem. Penyederhanaan suatu ekspresi fungsi boolean dapat dilakukan menggunakan beberapa metode, yaitu penyederhanaan dengan metode peta Karnav dan metode Quine-McCluskey yang memiliki mekanisme kerja yang berbeda-beda. Metode peta Karnav menggambarkan sejumlah kotak berbentuk persegi panjang yang berisi minterm dan persamaan logika. Nah, selanjutnya pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum produk. Yang pertama yaitu ada fitur produk. Adapun fitur utama dari program berdasarkan tujuan dan ruang lingkup program ini yaitu yang pertama ada input nilai, fungsinya pengguna dapat memasukkan 3 angka 0 ataupun 1 dalam satu inputan sebanyak 8 kali untuk mengisi nilai variabel X, Y, dan Z. Yang kedua yaitu ada visualisasi tabel kebenaran. Fungsinya menampilkan tabel kebenaran berdasarkan variabel X, Y, dan Z yang telah terisi oleh angka yang telah diinputkan oleh pengguna. Yang ketiga yaitu ada visualisasi peta Karnav. Fungsinya menyediakan tampilan grafis dari peta Karnav berdasarkan tabel kebenaran yang telah ditampilkan. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengguna dan karakteristik produk. Di tabel berikut merupakan gambaran pengguna dan karakteristik produk. Yang pertama itu penggunanya yaitu umum. Yang kedua karakteristik. Yang pertama belajar tentang peta Karnav. Yang kedua mendalami tentang peta Karnav dan basic pemrograman. Yang ketiga ingin memastikan bahwa jawaban yang ia miliki mengenai peta Karnav itu benar. Yang keempat, ingin memiliki akses cepat untuk menentukan peta Karnav. Yang kelima, penasaran tentang apa itu peta Karnav. Yang keenam, ingin belajar tentang peta Karnav. Yang ketujuh, ingin menggunakan tampilan dan pengoperasian sederhana agar mudah dipahami. Nah, selanjutnya itu ada frekuensi. Jadi frekuensinya itu tinggi. Nah, yang ketiga itu saya akan menjelaskan tentang kebutuhan hardware atau software. Tabel berikut merupakan penjelasan dari kebutuhan hardware and software dari produk kami. Nah, yang pertama yaitu ada hardware komputer. Di komputer ini dia memakai RAM 6 GB, ROM-nya 120 GB, prosesornya itu dia memakai Intel Core i5. Nah, di software
application bisa dibuka di browser, contohnya kayak di Chrome, Safari, Opera, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada application compiler, itu bisa dibuka di Visual Studio Code. Dan yang ketiga yaitu ada programming language, dia bisa dibuka di Python. Kemudian saya akan menjelaskan bagian 2.4 atau bagian desain yang terdiri dari user interface, pseudocode, flowchart, dan implementasi dari algoritma peta Karnaugh. Pada bagian A atau bagian user interface ini ditampilkan hasil atau output dari algoritma pemrograman case 10, di mana yang ditampilkan adalah tabel kebenaran beserta dengan peta Karnaugh-nya. Yang kedua ada pseudocode. Pseudocode sendiri itu adalah cara untuk mengekspresikan algoritma atau logika pemrograman tanpa terikat pada sintaksis bahasa pemrograman tertentu. Pseudocode membantu dalam perencanaan dan merancang algoritma dengan cara yang lebih deskriptif dan mudah dipahami oleh manusia. Meskipun tidak memiliki aturan sintaksis yang ketat, pseudocode memberikan gambaran umum tentang langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu algoritma. Nah, berikut adalah pseudocode dari case 10 atau peta Karnaugh yang telah dibuat oleh kelompok 5. Pada pseudocode yang tertera, ada fungsi fxyz. Fungsi ini menerima suatu parameter yaitu row yang diasumsikan sebagai list of integers. Fungsi ini melakukan pengecekan kondisi pada elemen-elemen list row dan menetapkan nilai f berdasarkan aturan logika tertentu. Nilai f kemudian ditambahkan ke akhir list row menggunakan row append dalam kurung f. Kemudian ada deklarasi variabel yang merupakan list of integers. Seperti yang bisa kita lihat, variabel pada pseudocode ini adalah A, B, C, D, E, F, G, dan H. Selanjutnya, program meminta input dari pengguna. Pengguna diminta untuk memasukkan nilai untuk variabel A, B, C, D, E, F, G, H, yaitu sebanyak 8 kali. Kemudian setiap nilai yang dimasukkan dikonversi menjadi list of integers dan kemudian diproses menggunakan fungsi fxyz. Setelah itu, ditampilkanlah output tabel kebenaran, menampilkan header kolom x, y, z, dan f, x, y, z. Kemudian menampilkan baris untuk variabel a, b, c, d, e, f, g, h. Yang terakhir, program akan memvisualisasikan peta Karnaugh, yaitu dengan menampilkan judul Karnaugh Map, menampilkan header baris dan kolom untuk peta Karnaugh, mengisi sel-sel peta Karnaugh dengan nilai output dari fungsi fxyz untuk setiap kombinasi variabel a, b, c, d, e, f, g, dan h. Pada bagian C ini ada flowchart. Flowchart adalah representasi visual dari algoritma atau proses yang dirancang untuk memberikan gambaran visual tentang langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu urutan atau prosedur. Flowchart menggunakan simbol-simbol grafis untuk mempresentasikan langkah-langkah dan keputusan dalam suatu algoritma atau proses secara terstruktur. Berikut adalah flowchart yang telah dibuat oleh kelompok 5 pada case 10 atau peta Karnaugh ini. Flowchart ini diawali dengan start dengan simbol terminator, yaitu simbol untuk permulaan dari suatu kegiatan. Kemudian, program akan meminta user untuk menginput nilai. Pada tahap ini, flowchart-nya menggunakan simbol input-output yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Selanjutnya, program melakukan proses membentuk tabel kebenaran dengan menggunakan simbol processing, simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Kemudian, program akan menampilkan tabel kebenaran sama menggunakan simbol input-output, simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa bergantung dengan jenis peralatannya. Kemudian, program melakukan proses membentuk Karnaugh Map menggunakan simbol processing yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Terakhir, program menampilkan Karnaugh Map, yaitu menggunakan simbol input-output juga. Dan program dinyatakan selesai atau end dengan menggunakan simbol terminator juga, karena simbol tersebut berlaku untuk mengawali program ataupun mengakhiri program. Pada bagian terakhir ini ada implementasi. Implementasi
merujuk pada tahapan di mana persyaratan perangkat lunak yang telah ditentukan dalam dokumen tersebut diubah menjadi kode atau program komputer yang sesungguhnya. Implementasi melibatkan konversi konsep desain dan spesifikasi ke dalam bentuk yang dapat dijalankan oleh komputer. Ini adalah fase di mana pengembang perangkat lunak mulai menulis kode untuk membangun sistem atau aplikasi berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan. Berikut adalah algoritma dari peta Karnav yang telah dibuat oleh kelompok 5. Sekian dari presentasi dari tugas besar kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.